Duduk, istirahat, gerak. Berdoa, mulai. Gali, gila, bukti, Ihsan, Ilham, Iwan, Jeffrey, Nasrel. Oke, nah sebelum kita ke materi, kita mengulang kembali pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Sekarang untuk kelompok, ini Bapak pilih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, jadi untuk mata pelajaran kita yang kemarin, pelajaran kita kemarin mengenai alat ukur ya. Dari alat ukur yang pertama, ukur apa? Nah, boleh dari tangan. Apa jangan borong. Yang kedua, sini. Ya. Multi. Kelompok 3. Alat ukur apa kemarin yang sudah pelajari? Untuk memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda yang diukur dan mengeluarkan bunyi ketika spindle sampai di permukaan benda. Terakhir ada lock untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci timbal. Sebelum mikrometer digunakan, wajib dilakukan proses kalibrasi. Caranya, putar akhir sampai anvil dan spindle bersentuhan, kemudian kunci. Kita lihat di sini kelebihan 0,01 mm sehingga perlu dikalibrasi. Kita lihat di bagian belakang ada lubang untuk memutarkan slip menggunakan micrometer wrench atau kunci mikrometer. Masukkan ujung kunci mikrometer ke lubang. Ya, kita mengukur diameternya. Apa ini namanya? Seher. Apalagi yang lainnya? Piston. Terus apa lagi yang lainnya? Torak, piston, apalagi? Satu lagi. Seher. Nah, berarti ada 3. Ya. Jadi ini yang akan kita ukur nanti diameternya. Ya, nanti Bapak peragakan cara mengukur diameter luarnya. Ya. Fungsinya itu nanti akan untuk mengukur kehausan daripada seher ini sendiri atau piston ini sendiri ketika nanti kita masukkan ke blok silinder. Nanti blok silindernya juga akan kita ukur ya, ketebalannya dengan ukuran yang X, Y, dan Z, artinya atas, tengah, dan bawah. Tapi sebelum ke sana kita ini dulu yang kita ukur sehernya,
ya masih standar atau sudah mengalami keausan atau gesekan ya. Jadi itu fungsinya. Jadi sangat teliti sekali. Sampai 0,01 ketelitiannya. Lihat itu di mana itu di mikrometer yang ada di depan masing-masing. Karena setiap kelompok sudah punya ya, punya share masing-masing, punya alat ukur masing-masing. Nanti belajar cara mengkalibrasi, kemudian Bapak berikan LKPD-nya atau lembar kerjanya ya. Kamu tulis, kamu isi. Jadi berapa lagi ini diameternya ini setelah terpakai, ya. Oke, kita lanjut. Itu sudah tahu pengertiannya ya. Ini pas ulangan besok kalau keluar nih, ya semester yang keluar ya. Oke. Nah ini bagian-bagian dari mikrometer stroke. Nah itu poros tetap tadi sudah dijelaskan walaupun secara suara. Nah ini secara tertulisnya. Ya, yang pertama poros tetap yaitu poros di ujung yang tidak bergerak. Tadi poros tadi ya, nih Bapak ambilkan, nih poros tetap. Ya, yang di ujung ini di dalam dulu ya. Oke, ulangi. Kemudian poros geser. Nah ini, ya. Kemudian ada skala utama. Skala utama yang mana? Ada yang tahu mana? Mana skala utama? Mana? Nah, main aja. Perhatiin mana? Perhatiin. Yang untuk kamu bukan Bapak. Bapaknya menyampaikan ilmunya saja, oke? Nah itu ada skala utama. Nanti akan kita baca skala utama. Kemudian ada skala non-use yang diputar ini non-use-nya. Utamanya tetap, ya. Jadi ada skala utama, ada skala non-use. Nah kemudian ada pemutarnya ini, ya pemutarnya. Kemudian ada penguncinya atau lock. Nih setelah diukur benda kerja kita kunci. Jadi ini nggak gerak lagi. Sama dengan mikro ya. Kalau mikro itu kan di atas ya. Iya, setelah diukur kita kunci. Jadi setelah kita cabut udah kerjanya tidak bergeser. Oke. Nah, kemudian di situ ya ada pemutar sudah pengunci sudah reket. Nah itu ada reket di belakang ini. Jadi setiap kita mengukur ketika benda sudah bersentuhan kita putar tiga kali ya. Ya, klik itu semakin nempel ya, baru kita keluarkan, kita baca. Nah nanti akan Bapak kasih juga cara membacanya. Oke, ini tadi ada poros tetap, poros geser, ya, ada poros skala utama ini, ada skala non-use, pemutar, ada reket, pengunci dan frame. Di awal video ada frame katanya, ini frame, bingkai ya, berbentuk beluku. Oke, di sini ada pertanyaan, masih paham atau belum paham? Bagian ini, sudah tahu ya? Ini ada poros tetap, poros geser, skala utama, non-use, pemutar, kemudian ada raket, pengunci dan frame. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, ini dari fungsi dari mikrometer stroke. Nah, ini yang pertama mengukur panjang, ya. Atau ketebalan atau diameter dari benda-benda yang cukup kecil seperti tadi ya, lempeng baja boleh, aluminium yang tipis bisa, kemudian diameter kabel ya, kabel yang kawat ya, bukan yang serabut, yang kabel yang kawat itu bisa diukur. Kemudian lebar kertas bisa diukur, kemudian dan masih banyak yang lainnya. Jadi skala kecil pun bisa diukur sama mikrometer ini. Oke, selanjutnya. Nah, penggunaan mikrometer stroke sangat luas sekali yang sudah Bapak jabarkan tadi, walaupun di video tadi sudah ada. Ya, kemudian intinya adalah mengukur besaran panjang dengan lebih presisi, lebih teliti lagi. Berapa tadi ketelitiannya? 0,01. Yang belakang berapa ketelitiannya? 0,01. Enggak, yang belakang dulu. Hah? 0,1. Kalah kan? Ini pedang itu 0,01 kayak 0,1. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Kemarin apa SMK? Bisa. Iya. Coba si Cor. Alif, komando deh. Ice breakingnya deh. SMK dua kan dia cukup. SMK bisa. Yang kuat ke, yang keras.
sebenarnya loh guys breakingnya. Yuk, SMK bisa gitu loh. SMK bisa. Sekali lagi. SMK bisa. Nah, ice breaking itu untuk lebih lagi meningkatkan ya imun untuk belajar, lebih konsen, lebih semangat dan yang bagus itu ada ngantuan. Ya, ice breaking bapak yang sederhana ya. Ada ice breaking yang susah. Nah, kalau susah kamu nggak mikir kok ya ngapain? Yang gampang-gampang aja ice breakingnya. Ya lanjut ya. Tadi sudah fungsi dari mikro. Oke, kita lanjut. Nah, cara menggunakan mikrometer stroke. Ini stroke ya, karena seperti stroke. Ada lagi mikrometer yang digital. Jangka sorong digital ada juga. Dia stempel, dia keluar angkanya. Sama dengan mikro, setelah tempel maka diputar dia keluar angkanya. Itu yang digital. Kita ini yang stroke. Lihat, tuh yang stroke. Ini stroke nih, putar ya. Oke. Nah ini cara penggunaan mikrometer. Jadi sebelum kita gunakan ada yang namanya apa? Kalibrasi. Ya. Nah ini pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Nah ini tadi terbuka. Ya. Kalau dia kunci dia samping kiri atau samping kanan ya. Nah ini kalau dia terbuka seperti itu. Kemudian dua, lakukan pengecekan ketika apakah poros tetap dan poros geser bertemu skala utama dan skala nilai utama menunjukkan angka 0. Nah nanti nolnya kemarin diapakan kemarin kalau nggak ketemu dikalibrasi ada kuncinya ya. Iya, dikunci, dinolkan dulu, dikunci, nah itu baru selesai. Oke, kemudian buka rahang dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda dapat masuk. Ya, ini putar ke kiri. Ya, mau ukur apa? Semakin lebar ya semakin ke belakang. Ya, nah baru benda kerja yang masuk, kemudian tutup ke kanan lagi. Ya, sehingga terkunci di sini. Nah, kemudian yang kelima, putarlah pengunci agar pemutar tidak bisa bergerak lagi ya, ini kuncinya. Setelah selesai ukur, kunci cabut, nah baru kita baca ya. Paham? Di sini ada pertanyaan lagi di sini. Bisa ya? Oke. Ini cuma ngulang aja di kemarin sebenarnya ya. Tapi ya itu yang itu 10 kali pun nggak bakal paham karena nggak tahu nggak dia apa fungsinya ini. Oke, nah seperti itu. Itu gambarnya nanti itu ya. Jadi benda kerja nanti kita masukkan. Nah ini tidak kita pakai ini karena terlalu kecil ya. Kita pakai yang besar yang bisa masuk seher ya. Nanti dijepit seperti ini ya, untuk ukurnya seperti ini ya. Dimasukkan, nanti raketnya diputar 3 kali, baru benda kerjanya ini dilepas, baru kamu baca. Tulis di LKPD-nya ya. Di lembar kerja nanti mau bagikan, nanti dikumpulkan beri nama dan kelas. Oke, ada pertanyaan dari gambarnya? Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Oke. Ya, ini skala mikrometer stroke, skala utamanya. Nah ini, mulai kita mau membaca. Oke, skala mikrometer tiap satunya sama dalam 1 milimeter. Di tengah-tengah angka skala tersebut ada angka tengahnya. Nih, Bapak tampilkan lagi gambarnya ya. Nah ini, jadi angka skala atas yang ini 0, 1, 2, 3 ini skala atas. Ya, kemudian angka skala bawah nih, yang bawah 0,5, 1,5 pakai koma ya. Pokoknya 1,5 naik 1, 1,5, 2, 2,5 terus zigzag atas bawah ya, dan seterusnya. Nah ini seperti ini. Nanti kita membaca di sini berapa ininya dikalikan 0,01. Toleransinya tadi harus dikalikan itu, barulah hasilnya ketemu di jumlah. Ingat penjumlahan koma dengan koma harus sejajar, jangan sampai tidak. Kalau kamu nggak mensejajarkan koma, perhitungan itu nggak akan ketemu.
Oke, selanjutnya. Perhatikan dulu. Nah, sekarang nulis, sekarang putar. Nih. Oke, lanjut ke pokok kunci dulu. Nah, ini. Kemudian skala putar terdapat dari angka 1 sampai dengan 5 atau kelipatan 5. Kemudian setiap skala yang berputar mundur 1 kali, maka skala utama bertambah 0,5 mili. Sehingga satu skala putar itu 0,5 dibagi 50. Nah, ini jadilah standarnya tadi ya. Ya. Jadilah 0,01 kali. Ini diambil dari perhitungan ini. Di atasnya. Jangan di apa ringnya. Sini sama sini. Oke. Kamu berapa? Ini aja kota itu masuk. Ada yang hijau juga, mau bangun ini buku. Tipis ya. Dilihat keluar. Nah, baca, ngukur dulu aja. Sudah Bari, alhamdulillah Bari. Kamu ukur apa? Ini sekali pertemuan loh Mas. Video yang dikirim tetap 30 menit. Foto. Bisa Bari. Ukur kota aja yang kecil tuh Bari. Kalau nggak bisa masuk udah kerjanya. Itu bisa tuh. Gede itu. Tuh bisa pakai share. Piston. Udah ya udah tuh gantian. Gantian lagi share-nya diganti lagi. Itu yang baru kan? Yang kedua. Ganti. Kecilan ya nggak tunggu yang besar. Ini loh airnya. Ya udah yang lain lagi, tapi alat ukurnya ganti. Ini belum nyampe kalau enggak belum nyampe deh. Dari bawah Ya, lagi ya, kita lagi. Kalau sudah tunjukkan KPD-nya ini. Yang lain biarkan dikumpulkan dikumpulkan tapi dipisah jangan kamu sini. Nanti tutup ya. Boleh kelompok-kelompok, boleh jadi satu. Ini kelompok udah ditulis belum? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, jadi kita selesai tadi dari awal sampai dengan praktek. Kemudian sekarang lupa sampaikan keuntungan kita mengukur apa namanya itu silinder atau torak atau piston itu lebih teliti lagi menggunakan alat ukur micrometer. Jadi pada prinsipnya semua alat ukur itu ya mencari ketelitian kita mengukur. Kalau kita tidak teliti itu kesalahan atau human error namanya. Kesalahan kita sebagai manusia
ya selaku apa namanya itu yang bekerja dan sebagainya, sehingga untuk mengukur benda kerja apapun benda itu ya sehingga tidak bisa dipahami kemudian kesalahan itu sama kita bukan sama benda kerjanya ya. Kebanyakan selaku mekanik itu kesalahannya human error rata-rata, dia nggak mau tahu. Itu mekanik kita di kruis ini itu berbeda lagi dengan mekanik yang di bandara. Iya, karena kebanyakan teknisi di kruis ini autodidak saja, ikut 2-3 minggu buka bengkel, tapi dia nggak tahu yang mana alat ukur yang sebenarnya. Ya, pakai multitester aja dia nggak bisa, ukur tegangan listrik nggak bisa, ya, ukur ohm nggak bisa, ya, karena tadi autodidak. Tapi kalau kita yang dari sekolah, semua materi pengukuran itu bertahap ya. Belum nanti kamu kelas 2 belajar itu ya, prinsipnya kerja kontak dan 2 tahap, nanti kamu hafalan. Jadi ketika orang bertanya masalah hisab itu syaratnya kemana? Ya, kemudian klepnya tutup atau tutup? Nanti ada ya, hisab, kemudian kompresi ya, kemudian apa lagi? Kan kompresi sama baru langkah buat ya. Nah itu terjadi siklus sama terus, jadi motor tuh jalannya sama itu terus naik turun tema titik mati atas titik mati bawah. Nah ya, nah jadi kali ini kita untuk mempelajari problematika kenapa server itu harus diganti ya. Kita menentukan ganti itu kan berarti kita harus mengukur semua komponen mesin, harus diukur, mulai dari aki diukur, bokram diukur, spool diukur dan lain sebagainya diukur, sehingga kamu paham dengan alat ukur berdasarkan. Oke, jadi itu saja dari kesimpulan hari ini. Kemudian saya Fadli siapkan kemudian salaman sudah ya. Nanti istirahat sebentar, lalu langsung masuk kelas ya. Oke, silakan ke kelas. Siapa dulu? Siap, gerak, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, gerak. Adalah kawan-kawan sebelum kita istirahat kita berdoa. Salam, mulai. Oke, demikian. Kalau ucapkan terima kasih. Untuk yang nomor 1 start dari sini kita atur bicara kursi lagi. Nanti untuk video sudah Bapak postan. Dan terima kasih. Kita semester apa? Sudah mobil kamu ya. Alhamdulillah. Aja tinggal 2 hari lagi. Semingguan lagi. Dulu turun.